Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat fantastik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehatul batan. Semoga kita bisa manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan apa yang diperintah, apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fantastik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim harus bangga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan kepada kita semuanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sholat. Yang mana sholat 5 waktu ini diperoleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj. Salat ini adalah rukun Islam yang sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga salat 5 waktu ini mempunyai keistimewaan, keutamaan. Di antaranya adalah bahwa salat ini menjadikan pertama kali, salatnya adalah amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. 2 di antara keutamaan salat itu adalah identitas seorang muslim. Apabila seorang mengaku muslim, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Ketiga, sholat merupakan indikator kesuksesan dalam beragama. Sholat adalah potret penghambaan yang sejati. Yang selanjutnya, sholat adalah dapat menghilangkan kepenatan jiwa dalam masalah duniawi. Ketika Rasul mendapatkan permasalahan, maka Rasul melaksanakan sholat. Yang kelima adalah sholat dapat menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh hambanya. Peserta fantastik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kita melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kamu melihat saya melakukan salat. Maka salat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya ada rukun, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah, yang pertama adalah Islam. Seorang yang Islam, mengaku Islam dan telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib baginya untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah berakal. Orang yang berakal maka wajib baginya melaksanakan sholat. Sebaliknya, apabila orang tidak berakal, misalkan dalam keadaan koma, misalkan dia tidak berkewajiban untuk sholat. Yang ketiga adalah baligh atau sudah kalau laki-laki sudah batasan-batasan baligh.
Kalau orang tersebut belum belum balik, misalkan baru 7 tahun, baru 6 tahun, maka belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi diajarkan bagi orang tuanya, diwajibkan untuk mengajari ya anak-anak tersebut untuk sholat, agar supaya ketika nanti di usia balik, maka anak tersebut sudah siap untuk melakukan sholat. Kemudian ya, ada syarat yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Di antara adalah menghilangkan hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Ya, kalau hadas besar berarti harus mandi dulu. Ya, kalau hadas kecil berarti wudhu dulu. Yang selanjutnya adalah menghilangkan najis. Ya, ketika orang mau melaksanakan sholat, harus tidak ada najis, baik itu di badan, yang berada di badan, kemudian di pakaian, maupun di tempat untuk melakukan sholat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, kita harus mengetahui batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki itu adalah ma baina surah war rugbah, yaitu di antara pusar sampai ke lutut, ya. Itu yang harus ditutup ya ketika sholat bagi seorang laki-laki. Apabila perempuan, maka semua badannya harus ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, bagaimana ya? Bagaimana seorang laki-laki, misalkan di pahanya yang bolong, misalkan, ya itu harus ditutup, ya harus ditutup. Karena kalau nanti ketika sholat itu kelihatan antara pusar dan lutut, maka sholatnya tidak sah, gitu ya. Sahabat Fantasi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau misalkan sholat pakai pakai kaos kaos singlet misalkan, kemudian celana seperempat segini misalkan, apakah sah? Sah saja, tapi etikanya itu kurang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya, ambillah pakaian, ya. Zina itu adalah sesuatu yang baik, ya. Zina, perhiasan, sesuatu yang menjadi orang tersebut menjadi baik, itu adalah zina. Maka ketika kita mau melakukan sholat, maka pakailah pakaian yang baik, ya. Dan yang selanjutnya, untuk selanjutnya adalah masuknya waktu. Ini adalah syarat, ya. Syarat selanjutnya adalah waktunya harus sudah masuk, ya. Ketika kita mau melakukan sholat duhur, maka ketika matahari sudah tergelincir sedikit, ya, itu sudah masuk waktu duhur. Sebelum itu maka belum masuk waktu duhur, ya. Ini harus diperhatikan, ya. Misalkan sebelum duhur, ya, sebelum duhur mau perjalanan jauh, ya, kemudian sholat dulu di rumah, ya, kemudian perjalanan. Nah, ini sholatnya belum sah, tidak sah, ya, karena waktu duhur belum masuk. Dan yang selanjutnya adalah menghadap kiblat, ya, menghadap arah kiblat, ya. Tinggal posisi kita di mana. Kalau posisi kita di sebelah timur kiblat, maka kita akan menghadap ke barat. Kalau posisi kita di sebelah barat kiblat, maka kita akan menghadap ke timur, karena kiblatnya di sebelah timur, ya. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, sebelum melakukan sholat, ya. Kemudian selanjutnya adalah rukun. Rukun, apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat tapi tidak termasuk
dari golongan sholat tersebut. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang menjadikannya sahnya sholat, tapi masuk di dalam golongan sholat itu. Ya, itu rukun. Ya, itu bedanya syarat dan rukun. Sama, semuanya harus terpenuhi. Misalkan orang mau melakukan sholat, tapi orang tersebut belum masuk Islam, maka sholatnya tidak sah atau tidak diterima. Apabila dia mau sholat, ya, tapi belum masuk waktu, misalkan, ya, itu tidak diterima juga sholatnya, tidak sah. Ya. Kemudian dia mau sholat, ya, tapi pakaiannya terkena najis. Nah, padahal dia bisa, ya, bisa untuk menghilangkan najis itu atau bisa berganti pakaian, ya, itu juga tidak sah. Kecuali misalkan dia dalam keadaan darurat, tidak mempunyai pakaian kecuali satu-satunya pakaian itu, yaitu diperbolehkan. Sahabat fantastik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas rukun sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang masuk dalam golongan sholat itu. Yang pertama, apa rukun sholat itu? Yang pertama adalah niat, ya, agar supaya kita fokus, ya, kita berdiri menghadap kiblat, kemudian niat agar supaya move on, bahwa kita mau melakukan sholat, kita mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kita mau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diperlukan niat, ya. Yang kedua adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu, maka bisa duduk. Kalau tidak mampu lagi, bisa dengan berbaring, ya. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang selanjutnya adalah Fatihah, membaca Fatihah. Dalam baca Fatihah ini, ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan Bismillah itu termasuk Fatihah, Bismillah itu tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Yang mengatakan bahwa Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka wajib membaca basmalah. Kalau yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka tidak diwajibkan untuk membaca Fatihah tidak diwajibkan untuk membaca basmalah ketika membaca Fatihah. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang mengatakan dibaca, Fatihah dibaca tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus sampai waladdallin. Ya. Yang selanjutnya adalah ruku, ya, ruku dan tumakninah, ya, agar supaya tumakninah itu apa? Tumakninah itu agar supaya anggota badan orang yang melaksanakan ruku itu sudah sepenuhnya, sudah sempurna, gitu ya, sudah sempurna. Kemudian baru nanti i'tidal, berdiri. Setelah itu kemudian sujud, ya, sujud, kemudian tumakninah lagi, ya, kemudian duduk, ya, di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setelah itu sujud, tumakninah. Setelah itu duduk, ya, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir itu ada bacaan yang harus dibaca, yaitu yang pertama adalah tasyahud, ya, tasyahud akhir, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu salam, ya, salam. Itu dilaksanakan tertib mulai dari awal takbiratul ihram sampai ke salam. Itu harus tertib. Tidak boleh kita melakukan sholat, ya, takbiratul ihram, kemudian lalu sujud, kemudian ruku, kemudian i'tidal, itu dibalik-balik semacam itu tidak boleh. Karena sholat ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, sebagaimana hadis yang telah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ro'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian semuanya melihat saya melakukan salat. Ya, untuk lebih jelasnya, ya, mari kita praktekkan di dalam masjid. Sahabat fantastik dari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita praktekkan salat. Gitu ya, melaksanakan rukun-rukun salat. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ya, kita misalkan dari luar, kemudian kita senyap, ya, berdiri senyap, kemudian niat agar supaya kita fokus dulu, ya, yang tadinya ada permasalahan di luar, ada permasalahan di kantor, misalkan ada masalah di sekolah, nah itu kita senak untuk berdiri, ya, untuk menenangkan diri, kemudian niat. Ya, setelah itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram, kita mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar, gitu ya. Allahu Akbar. Kemudian ada juga satu riwayat Allahu Akbar. Jadi yang satu riwayat itu bahwa tangan itu sejajar dengan bahu, ya, Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan ujung tangan itu sejajar dengan ini paling ujung telinganya, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian bersedekap, ya, tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas. Setelah itu membaca doa iftitah. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca Fatihah. Untuk membaca doa iftitah itu dibaca ketika di rakaat pertama. Selanjutnya adalah Fatihah. Fatihah termasuk surat Fatihah termasuk rukun dari sholat. Ada yang mengatakan basmalah itu masuk surat dari Fatihah. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk ayat dari Fatihah. Kalau yang mengatakan bahwa bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah, maka dibaca jahr, ya. Kalau yang mengatakan basmalah tidak termasuk Fatihah, maka langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengatakan termasuk surat dari Fatihah berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ketika kita menjadi makmum, maka kita disunahkan untuk membaca amin bersama-sama dengan imam. Nah, setelah itu kalau seseorang itu menjadi imam, maka di rakaat yang pertama dan yang kedua itu disunahkan membaca surah, ya, surah dari surat dalam Al-Quran. Misalkan membaca surat Al-Ikhlas, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu. Kalau sendiri, ya, itu disunahkan untuk baca tadi, ya, surat, atau menjadi imam sendiri atau menjadi imam itu disunahkan untuk membaca surah di rakaat yang pertama dan kedua. Tapi apabila menjadi makmum, maka cukup mendengarkan bacaan surah imam, gitu ya. Kalau posisinya menjadi makmum, maka diam aja mendengarkan, gitu ya. Tapi kalau menjadi imam atau sholat sendiri, maka disunahkan membaca
membaca surah gitu ya. Kalau di malam hari dibaca jahar, kalau di siang hari dibaca pelan gitu. Ya. Setelah itu ya, setelah membaca surah kemudian ruku ya. Ruku mengangkat tangan sambil membaca takbiratul ihram. Takbir intiqal ya. Allahu akbar. Nah, ini ya. Gini, ketika ruku ya, ini lurus ya, lurus, kemudian kepala juga lurus ya, ke bawah, tidak boleh gini ya, lurus sini ya, pandangan ke bawah ya. Begitu pula ketika berdiri ya, ketika berdiri tadi baca basmalah itu juga pandangan ke bawah, ke tempat sujud gitu ya, tidak hadap kiri, hadap kanan misalkan. Nah, itu tidak semacam, tapi menghadap ke bawah gitu ya. Tadi ruku ya, ruku lurus ya. Tapi kalau sakit misalkan, sakit ya tidak apa-apa gitu ya. Misalkan sudah tua, nah ketika dibuat ruku tidak bisa lurus ya nggak apa-apa. Tapi sempurnanya itu lurus ya. Misalkan saking saking gemuknya ya, sehingga perutnya besar, misalkan tidak bisa ruku gini ya, semampunya, misalkan bisanya gini ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang sempurna adalah lurus gitu. Bacaannya apa? Bacaannya adalah subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu bacanya ya, ketika ruku gini. Setelah itu ya, jadi ketika ruku itu biar sempurna dulu ya, sempurna, kemudian baca doa tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jangan itu yang dinamakan tumakninah ya, ini tumakninah gini. Jangan ruku langsung misalkan dari waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung Allahumma. Itu tidak tumakninah namanya ya, harus tumakninah ya, sekiranya sempurna rukunya ya. Setelah itu kemudian i'tidal ya, berdiri lurus ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd gitu ya. Ada riwayat lain rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du gitu ya. Kemudian kita sujud ya, sujud ya, sujud. Jadi ketika sujud itu dalam hadis diriwayatkan ada yang lututnya dulu ya, baru tangan, ada yang tangannya dulu baru lutut. Nah, ini ya. Kemudian sujud ya, menempel anggota 7 ini, menempel kedua tangan, kedua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian kaki ya. Kaki ini harus menempel ya, menempel di lantai. Ini ya, semua menempel ke lantai. Ya. Ini nempel, kemudian sambil doa ya, sambil baca doa, tapi ini doanya sunnah ya, seperti ketika ruku tadi ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya, tadi ya kita sujudnya. Setelah itu duduk ya, duduk. Nah, ini juga harus ada tumakninahnya ya, harus sempurna ya. Misalkan Allahu Akbar ya, sempurna ya. Kemudian tangan ini begini ya, tidak begini ya, tidak atau begini, ini salah ya. Benar gini ya, ini ya, begini ya yang benar. Kemudian
duduk, ya, duduk, kemudian sujud lagi, ya seperti tadi. Setelah itu tahiyat, ya, tahiyat akhir ini yang menjadi rukun, tapi tahiyat awal itu sunnah, ya. Tahiyat akhir, di dalam tahiyat akhir itu ada rukun juga, membaca tasyahud, ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman peserta fantastik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah praktek sholat, ya, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga, ya, kedepannya sholat kita lebih baik, lebih khusyuk, sehingga energi positif yang kita lakukan melalui sholat, ya, kita bisa mengambil manfaatnya dan kita menjadi orang yang soleh maupun orang yang solehah, orang yang lebih baik, ya. Dan karena sholat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang fahisyah, yang tidak baik, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang munkar, ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Walafikum atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.